Tasawuf Ramadan. Ketika seorang muslim menunaikan ibadah puasa, sebegitu banyaknya berbagai macam keutamaan yang akan dia dapatkan dari nilai ibadah yang sedang dia laksanakan. Tak hanya dalam segi fisik dia diuntungkan, namun pada hal-hal psikis dia akan sangat banyak mendapatkan peningkatan dan kemajuan. Pertanyaannya, namun kenapa justru masih banyak dari para muslim menjadi marah hatinya bila melihat orang lain yang tak berpuasa? Bahkan pada saat berpuasa pun mereka justru mengumbar kesombongan, kepongahan, dan angkara murka dengan mengatasnamakan Islam, mengandalkan kekuatan dari kekuasaan dan kelompok besar yang memegang kekuasaan, membuat aturan yang sangat menyesakkan dada, memberangus kebebasan orang-orang lain yang tak berpuasa, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim. Di strata bawah, mereka datang dengan mengandalkan kekuatan kelompok besar, mengobrak-ngabrik kedai-kedai makanan yang masih buka. Apakah begitu yang diajarkan oleh sang uswatun hasanah sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau berikrar akan puasa yang engkau tunaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengapa jadi pemarah? Bila engkau merasa nikmat dengan puasa yang engkau laksanakan, kenapa hatimu harus menjadi iri dan dengki pada orang lain yang sedang makan dan minum? Apakah engkau berpuasa karena terpaksa, hingga engkau selalu ingin memaksakan kehendak pada orang lain agar mereka juga ikut merasakan derita lapar dan haus seperti yang sedang kau alami? Tidakkah dengan berpuasa itu akan sedang melatih hati dan jiwamu untuk ikhlas dan bersabar? Bukankah dengan puasa yang penuh ikhlas dan taat justru akan membuat kalian merasa bahwa kenikmatan berpuasa itu ada di saat-saat kita tengah menahan lapar, sedang menahan haus, sedang belajar bersabar, sedang berlatih berpasrah dan berserah diri pada Sang Rabbal Jalal Jalalu, di mana orang lain yang tidak melaksanakannya tidak akan pernah dapat menikmati kenikmatan seperti yang sedang kita dapatkan. Kenapa justru malah berlaku amoral dan beringas penuh amarah? Tidakkah akan lebih baik buat kalian untuk makan dan minum saja, berbukalah, daripada harus membuang-buang waktu dan tenaga kalian untuk hal yang sangat-sangat memalukan bagi kami, sesama muslim seperti kalian? Maka janganlah menjadi aib bagi saudara-saudara kalian sesama muslim yang senantiasa diajari untuk menyebar kasih dan bertoleransi kepada seisi alam. Dan seandainya mereka mengerti tentang aturan melaksanakan puasa, mungkin mereka akan menjadi bingung bahwa puasa itu sendiri adalah tidak diwajibkan bagi setiap muslim. Catat bahwa puasa itu sendiri adalah tidak diwajibkan bagi setiap muslim. Dan mungkin banyak kalangan dari muslim itu sendiri akan menyalah-nyalahkan akan apa yang saya katakan, bahwa sebenarnya menunaikan ibadah puasa itu tidaklah bagi para muslim. Tahu kenapa? Karena hanya untuk menjadi muslim caranya sangatlah simpel dan gampang sekali.
seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara auto dia telah syah sebagai muslim, terlepas dia mau meyakini atau tidak akan agama yang dipeluknya itu. Sedangkan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi sami'ul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi saya ulang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan kenapa bukan difirmankan ya ayyuhal muslimun, yang berarti wahai orang-orang muslim, atau wahai orang-orang yang memeluk Islam? Atau kenapa bukan ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia, melainkan tetap ya ayyuhalladzina amanu, atau wahai orang-orang yang beriman? Maka hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Allah tidak pernah mewajibkan, apalagi memaksa untuk menunaikan ibadah puasa bagi setiap orang muslim atau bagi setiap orang yang memeluk Islam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman belaka, bagi para hamba-hambanya saja yang beriman, dan tidak bagi orang-orang yang tak beriman. Karena tidak setiap muslim itu beriman atau percaya dan yakin. Intinya, jika Allah sebagai Rabbul Alamin saja tidak memaksakan akan apa yang diperintahkannya, kenapa justru kalian yang suka memaksakan kehendak kalian pada orang lain yang bukan merupakan hak atau kewajiban kalian untuk boleh memaksa? Dan dari manakah kalian belajar tentang ajaran Islam itu sendiri? Sebab apa yang telah kalian pertontonkan secara brutal adalah bukan cerminan dari ajaran Islam yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk kalian. Namun bagi para muslim yang tak ikut menunaikan ibadah puasa, maka kalian janganlah berdalih bahwa badan kalian tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena hal yang seperti itu berarti kalian telah berani melecehkan keberadaan Rabb kalian yang maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan pernah membebankan kepada para hambanya sesuatu ujian yang melebihi kekuatan yang dimiliki si hamba itu sendiri. Begitupun juga berpuasa. Hal itu telah disesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sehat dan normal, dan tidak untuk manusia yang tidak sehat dan normal, dalam keadaan sakit atau sudah sangat rentah. Kalian tak akan pernah mati ataupun pingsan hanya karena gegarah kalian menjedah untuk tidak makan dan minum dalam sehari saja. Maka itu berarti bukanlah badan kalian yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, melainkan hati-hati kalian. Sebab hati yang tak memiliki ketaatan dan ketabahan, maka dia tak akan pernah memiliki dan bahkan menjadi jauh dari kekuatan. Hingga pada ketika mentari telah tenggelam di ufuk barat, saat berbuka pun telah tiba, maka nikmatilah kenikmatan buka bersama. Berbuka menikmati kemenangan kalian dalam melatih diri untuk menaklukkan diri sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. Maka tibalah waktu untuk melakukan ibadah tarawih sebagai penyempurna dari ibadah puasa Ramadan yang tengah kalian tunaikan. Namun kembali diriku dibuat terheran cara-cara dari sikap kalian kebanyakan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Kenapa justru kebanyakan dari kalian hanya terfokus untuk mengejar jumlah rakaat yang diperbanyak, sementara kualitas ibadah sholat yang kalian kerjakan sangatlah berantakan, jauh dari kesan baik, apalagi khusyuk dan tumaknina. Berkelompok membuat jamaah sholat yang katanya lebih besar pahalanya dibanding dilaksanakan secara munfarid. Namun bersolat secepat hembusan angin topan bersama bacaan-bacaan surah dengan ritme cepat sehingga terdengar konyol dan tidak jelas. Belum lagi di dalam gerakan ruku dan sujud yang diibaratkan oleh sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, bagaikan seekor ayam yang sedang mematuk-matuk makanannya, hingga tak tahu akan apa yang telah kalian baca dalam sikap ruku dan sujud itu sendiri. Dan tidakkah sang uswatun hasanah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa saat-saat yang paling dekat dari seorang hamba kepada kehadirat Tuhannya adalah saat si hamba dalam keadaan ruku dan sujud. Jangankan kaum non-muslim yang akan mengerti, bahkan aku sendiri pun yang telah terlahir sebagai orang muslim tak faham akan apa yang kalian kerjakan. Summa na'udzubillah. Apakah sholat yang kalian kerjakan itu hanyalah sebatas rutinitas Ramadan? Ataukah juga sholat yang kalian dirikan itu hanyalah sebagai satu kewajiban yang harus ditunaikan dan asal telah selesai dikerjakan? Dan jika tujuan kalian adalah untuk sekedar mencari pahala, lalu pahala macam apakah yang ingin kalian dapatkan dengan cara-cara seperti yang kalian laksanakan? Apakah karena hanya untuk sekedar mendapat pahala, lalu kedekatan dengan Al-Khaliq Azza wa Jalla yang harus ditunaikan dengan cara-cara baik dan benar menjadi terbengkalai? Akhirnya penghujung Ramadan telah tiba. Kita telah memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan Karim, dan sepertinya tafsiran jatuhnya 1 Syawal di tahun ini tidak akan serempak. Artinya, Hari Raya Idul Fitri tidak akan dilaksanakan secara serempak bersama oleh para muslim-muslim di tahun ini, di mana ada dari beberapa golongan kaum muslim lebih condong pada sistem hisab yang bersifat tetap dan tak akan pernah berubah ataupun bergeser, sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam ayat-ayat di surah Al-Baqarah, surat Yunus, dan di surat Yasin. Dan ada juga beberapa golongan dari kaum muslim yang lebih afdol keyakinannya apabila mereka berhasil melihat bulan dengan mata telanjang, karena hal yang seperti itu telah juga terjadi di zaman sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita semua untuk tidak saling berebut paling benar, sebab tidak ada kebenaran mutlak bila telah berbenturan dengan masalah keyakinan. Karena kebenaran itu sendiri ada pada keyakinan dari diri masing-masing yang meyakininya. Saling bermusahabah diri dan selalu menjaga tali silaturahmi adalah sikap mutlak yang harus ada pada diri setiap mukmin. Dan bagi para kaum mukmin yang masih ingin merengkuh 6 mutiara ibadah, mari kita gapai 6 mutiara ibadah sebagai sarana kebutuhan kita akan kedekatan diri kepada Ilahi Rabbi Al-Khaliq Azza wa Jalla setelah Idul Fitri nanti. 6 hari selama dalam 1 bulan Syawal.
Insya Allah di hari Jum'ah pada 2 hari mendatang, saya sebagai pribadi ataupun mewakili golongan muslim dari jalur hisab mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan diri yang disengaja atau tidak disengaja. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para saudara muslim yang masih melaksanakan syam di hari Jum'ah. Kebenaran dan kebaikan hanyalah mutlak datang dari Dzul Jalali wal Ikram, sedangkan kesalahan dan keburukan adalah berasal dari kekhilafan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Salam.